Kita kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya. Indonesia Pavilion menggelar diskusi panel khusus membahas sustainable financing bersama dengan sejumlah stakeholder seperti Himbara dan perusahaan manajemen aset. Kehadiran Bank Plat Merah di World Economic Forum juga berkesempatan membuka peluang kerjasama teknologi untuk memperkuat industri perbankan tanah air. Dan ini dia informasinya. Pasar Indonesia sebagai negara berkembang akan penentu keberhasilan transisi pendanaan berkelanjutan secara global. Namun hingga kini arus pembiayaan berkelanjutan masih terfragmentasi dan belum teralokasi sesuai skala yang dibutuhkan. Inilah yang menjadi fokus sesi diskusi Sustainable Financing dalam Indonesia Pavilion World Economic Forum Davos yang mempertemukan investor global dengan perwakilan sektor perbankan, khususnya Himbara, untuk membahas pembiayaan yang selaras dengan iklim yang dapat dimobilisasi secara masif. Investor tadi yang datang juga termasuk fintech, termasuk pesawat aviation pada nanya apakah di Indonesia bisa melakukan investasi. Menurut saya ini adalah World Economic Forum ini forum global ya, jadi artinya ini adalah platform yang digunakan oleh hampir semua negara, tidak hanya bisnisnya tapi juga ada kepala negara datang, kemudian ada artis juga datang ke sini, bankers datang, private sector datang. Ini adalah tempat berkumpul, bertemu untuk bertukar informasi, kemudian melihat opportunity bisnis, termasuk kami juga, BRI juga seperti itu. Selain berbicara di Indonesia Pavilion, BRI juga menggelar pertemuan dengan perusahaan terkemuka untuk mendiskusikan kerjasama dari sisi teknologi yang dapat memperkuat payment system baik dari sisi kenyamanan maupun keamanan digital. Yang pertama tentunya ke payment system. Jadi seperti Visa, Mastercard itu walaupun mereka company base, US company base, tapi mereka kan punya bisnis di Indonesia juga, punya bisnis dengan BRI juga. Ya. Jadi artinya mereka berkepentingan untuk datang ke sini dengan kami, dengan saya gitu kan, bicara mengenai ke depan langkah apa aja untuk pengembangan baik dari sisi teknologi, dari sisi security, ya, fraud detection, fraud management, kemudian pengembangan apa saja yang mereka miliki, digital lab dan seterusnya. Itu menurut saya baik ya untuk kedua belah pihak gitu. Mereka punya teknologi, mungkin nanti bisa di implement gitu di BRI gitu misalnya. Itu adalah suatu hal yang positif bagi kami. Kemudian banyak lagi company teknologi, karena kita juga melihat bahwa AI ya, kemudian digitalisasi itu sangat penting. Karena kalau kita lihat sekarang topik-topik yang banyak sekali, kalau kita lihat yang di namanya apa yang gedung yang gede, Forum Kongres, Kongres gitu banyak bicara mengenai teknologi dan artificial intelligence dan juga AI. Jadi buat kami juga ajar melihat bagaimana dengan kondisi BRI saat ini, banknya besar, cabangnya banyak, pegawainya banyak, maka kita bisa nggak melakukan efisiensi, meningkatkan productivity, menggunakan kemampuan dari teknologi digital dan juga artificial intelligence. Itu penting. Oke. Terkait investasi di Indonesia, si Financial Officer Bank Mandiri Novita Widya Anggraini yang juga turut menjadi pembicara di sesi ini mengatakan, para investor yang hadir di Indonesia Pavilion menunjukkan ketertarikan pada Indonesia serta ingin memastikan bentuk proteksi investasi yang disiapkan oleh Indonesia. Bank Mandiri itself already have a vision on the sustainability financing, including sustainability banking, which is it's allow us to lend around 10 billion US dollar through the green portfolio, and on the social financing around 20 billion US dollar. Selain membahas pendanaan berkelanjutan, Indonesia Pavilion juga menyoroti kesiapan talenta Indonesia menghadapi digitalisasi dan disrupsi AI. Topik ini turut menjadi pembahasan dan menghadirkan pembicara dari Amerika Serikat dan Mongolia.
antusiasme dari pesertanya sangat baik. Jadi kita bisa melihat bahwa interaksi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu sampai waktunya selesai pun masih tetap ada pertanyaan-pertanyaan. Artinya kami boleh berkesimpulan bahwa memang mereka ingin mengetahui tentang Indonesia lebih jauh. Dan tadi tema-tema yang diangkat kan, yang pertama di pagi hari itu kita bicara tentang masalah tenaga kerja dihubungkan dengan perkembangan teknologi. Ini menjadi ancaman atau peluang untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin terbuka termasuk di Indonesia, dan apa tantangan-tantangannya. Indonesia Pavilion dalam World Economic Forum tahun ini mengangkat tema Indonesia Endless Horizon. Diharapkan kehadiran Indonesia di WEF kali ini bisa menimbulkan citra positif Indonesia di mata dunia. Dari Davos, Swiss, Marcelina Tumondo, Metro TV. Hari kedua World Economic Forum di Davos, Swiss diwarnai dengan berbagai diskusi yang menarik, produktif, diantaranya terkait krisis tenaga kerja, perkenalan dan antara kepada para investor, juga pembahasan terkait pembiayaan berkelanjutan. Kita ikuti laporan Marcelina Tumundo langsung dari Davos, Swiss berikut ini. Pemirsa, penyelenggaraan World Economic Forum hari kedua di Davos, Swiss telah berlangsung. Sudah ada berbagai pembahasan dan juga topik-topik utama yang berlangsung, baik itu di Kongres ataupun ruang conference dari World Economic Forum, dan selain itu juga yang digelar di Indonesia Pavilion. Ada 3 diskusi yang digelar di Indonesia Pavilion. Yang pertama terkait dengan krisis dan juga kesempatan atau opportunity, peluang bagi tenaga kerja Indonesia di tahun 2030 mendatang. Selain itu, diskusi kedua ini terkait dengan memperkenalkan Danantara untuk pertama kalinya secara langsung ke hadapan para investor terutama yang datang ke Indonesia Pavilion. Selain itu juga ada pembahasan terkait dengan Capital for Sustainability atau untuk membuka potensi pembiayaan dan juga pertumbuhan berkelanjutan di pasar yang semakin berkembang. Dan kami juga melihat bagaimana antusiasme dari para partisipan atau pengunjung ke Indonesia Pavilion ini. Tadi juga sudah dilakukan diskusi ataupun sesi tanya jawab, yang mana dari sejumlah partisipan ini banyak yang ingin mengetahui sebetulnya bagaimana dari sisi regulasi ketika ingin berinvestasi di Indonesia, keamanan atau proteksi seperti apa yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha atau calon investor yang tertarik dengan Indonesia. Selain itu juga ada sejumlah ketertarikan yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Dan selain itu, pemirsa, bukan hanya di hari ini saja, tetapi sampai dengan tanggal 22 Januari mendatang ini akan terus ada diskusi-diskusi panel yang digelar di Indonesia Pavilion. Ini dengan harapan bisa mengenalkan kepada dunia citra positif dari Indonesia dalam berbagai sektor ataupun komoditas yang begitu strategis, terutama yang bisa mendukung program hilirisasi dalam negeri. Dan juga di tanggal 22 Januari nanti kita akan mendengarkan langsung pidato ataupun keterangan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kesempatan untuk berbicara di World Economic Forum, tepatnya adalah pada pukul 14 atau jam 2 siang waktu Davos atau pada pukul 20 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentu apa yang akan kita nantikan dari poin Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana respons Indonesia terkait dengan berbagai situasi tensi geopolitik yang terjadi saat ini. Dan selain itu juga apa saja sektor-sektor strategis di Indonesia yang nantinya akan dikenalkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau akan lebih diamplifikasi bagaimana potensinya ke hadapan para perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah-pemerintahan dari negara lain yang hadir di World Economic Forum. Seperti kita tahu, World Economic Forum tahun ini dihadiri oleh 3.000 partisipan dari 130 negara. Ini bukan hanya dari pemerintahan, tapi juga dari perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga dari organisasi internasional, dari para akademisi, bahkan tidak ketinggalan dari kalangan influencer dan juga pegiat-pegiat teknologi. Kita harapkan World Economic Forum pada tahun ini tentunya bisa menjadi pintu masuk atau cikal bakal dari semakin meningkatnya investasi ke Indonesia. Dari Davos, Swiss, Marcelina Tumundo, Anwar Triwibowo, Metro TV. Oke. Itu tadi informasi yang bisa kita sampaikan di segmen ini. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.